Mari pada kesempatan yang sangat baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia Allah pada malam ini kita bisa berkumpul, diizinkan oleh Allah bertemu di Mushola Al-Hidayah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, kemudian sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya, termasuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan janji dari Rasulullah, yaitu akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang saya hormati, saya cintai, mari kita bersama-sama yang belum berniat, ya, kita niatkan apa ya? Adik-adik, niatnya apa ini? Niatnya adalah tholabul ilmi, mencari ilmu. Pada pertemuan awal-awal dulu sudah kita pelajari bahwa orang yang mencari ilmu itu mendapatkan banyak keuntungan, banyak kelebihan. Di antaranya semua makhluk itu memohonkan maaf, mendoakan orang yang mencari ilmu. Kita akan membahas tentang azan. Azan itu apa ya? Azan adalah seruan yang dikumandangkan ketika akan dilaksanakan sholat fardu, ya, terutama yaitu sholat apa saja ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Orang yang azan namanya apa? Sebutannya apa? Muadzin. Jadi orang yang mengumandangkan azan namanya muadzin. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang biasa melantunkan azan itu akan mendapatkan keutamaan, ya, akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah akan memanjangkan lehernya. Orang yang suka azan itu yaitu akan dipanjangkan lehernya di akhirat kelak. Itu gitu. Orang yang paling tinggi intinya begitu. Kenapa begitu? Karena pada saat itu orang itu tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Nah, di sini orang yang biasa azan maka Allah akan panjangkan lehernya. Dalam salah satu hadis yaitu dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, sehingga dia tidak kelelep, ya, tidak kelelep ya. Nah, di sini orang yang biasa azan 5 waktu itu oleh Allah besok akan diberikan karunia yaitu leher yang panjang. Kemudian yang kedua, semua makhluk yang mendengar lantunan azannya itu akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ya, jadi
semua makhluk, kucing, ayam, itu akan menjadi saksi. Manusia apalagi jin, ya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun. Tidak ada yang mendengar jangkauan suara muazin, baik jin maupun manusia. Jadi jin itu juga mendengar, mendengar azan. Wala syai'un, atau apapun. Jadi makhluk apapun yang namanya makhluk. Illa syahidalahu, kecuali menjadi saksi bagi muadzin itu. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Janji Allah tetap bagi orang yang melantunkan azan itu, maka semua makhluk akan menjadi saksi. Maka bapak ini ya, jangan ragu untuk azan. Kenapa kok nggak datang-datang? Wah, aku nggak ada azan ya. Justru ada hadis nanti di belakang, seharusnya kita ini saling berebut untuk azan, ya. Syaratnya azan adalah apa? Ya, lafalnya benar saja. Kalau pakai keutamaan, ya nafasnya yang panjang, suaranya yang lantang. Kenapa kok begitu? Karena apa? Adik-adik. Kenapa Mas Ujang? Kenapa harus lantang suaranya? Karena azan itu untuk memanggil orang, ya. Kalau zaman dulu itu naik ke atas yang namanya menara. Untuk apa? Biar suaranya terdengar dari jauh. Kalau sekarang udah ada speaker, sudah terdengar keras gitu ya. Jadi yang kedua yaitu semua makhluk, jin, manusia, hewan akan menjadi saksi bahwa dia itu orang yang melantunkan azan di akhirat. Kemudian yang ketiga, pahala yang sangat besar nih bagi orang yang melantunkan azan. Jadi pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, "Lau ya'lamun nasu ma fin nidai ay azanu wasofil awali summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu ay ja'alu bainahum qur'atan walau ya'lamu nama fitah jiri ay at-takbiru ilas sholah lastabaku ilaihi walau ya'lamu nama fil amati wasubhi ay sholatul isya'i wal fajri la atau huma walau habwan. Ini pahalanya, perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, seandainya lau ya'lamun nasu, seandainya manusia itu tahu pahala dalam azan dan sholat paling depan pertama. Jadi kalau seandainya manusia tahu pahalanya orang yang azan dan sholat pertama, kemudian mereka tidak mendapati cara untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Ya karena rebutan mic ya. Setelah azan akhirnya kan harus diundi. Atau ketika jamaahnya banyak, rebutan sholat pertama, rebutan.
maka caranya harus diundi. Kemudian mereka tidak mendapati cara untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Pasti mereka akan mengadakan undian di antara mereka. Bayangkan misalnya tiba-tiba ada orang datang ke sini, monggo siapa yang datang pertama akan mendapatkan kambing besar. Kira-kira rebutan enggak itu? Langsung rebutukan itu ya. Itu seperti itu misalnya. Ini lebih besar daripada hanya seekor kambing. Dan seandainya mereka tahu pahala bersegera ke masjid, ini pahala orang yang segera datang ke masjid, pasti mereka akan berlomba-lomba bersegera kepadanya. Dan seandainya mereka tahu pahala dalam sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan cara merangkak. Ini Masya Allah, okay. Jadi yang pertama pahala azan, yang kedua pahala shaf pertama, kemudian yang ketiga begitu mendengar azan atau belum azan sudah berangkat ke masjid, bersegera ke masjid, kemudian melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Mereka akan berusaha datang meskipun merangkak, mungkin karena sakit, mungkin karena jauh. Nah, ini mungkin. Nah, ini tentang keutamaan azan. Jadi berdasarkan hadis di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa salah satu syiar Islam yang tampak dan menjadi ibadah yang utama adalah azan.